Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Setelah tiba di apertur Paus Naga Biru, akhirnya kelompok Miao Mingsen dan Seng Chongsheng mulai bergerak memasuki hutan dan meninggalkan pesisir. Seperti yang kita dengar kemarin, bahwa meski timeline dari kisah ini terjadi di waktu yang sama, tetapi rupanya ada perubahan besar yang terjadi, di mana secara tidak terduga Seng Chongsheng muncul di tengah-tengah cerita. Nah, apakah Fang Yuan akan kembali mendapatkan gu penyesalan di dalam kisah ini? Kita akan sambung kisah hidup Fang Yuan di part 403. Hutan ini aneh. Daunnya memiliki lubang berbentuk hati di tengah, ujar Huadie dengan heran. Ini hanya pohon biasa, kata Feng Jiang yang memeriksa salah satu batang dengan menyentuhnya. Tapi kemudian secara mendadak pohon itu langsung roboh dan kemudian hancur menjadi debu. Apa yang terjadi? Para immortal segera berkumpul dan tampak waspada. Ini jelas bukan pohon biasa. Ini adalah tumbuhan abadi peringkat 7, pohon tangga awan, kata Seng Chongsheng. Kini kelompok Seng Chongsheng yang semula menjaga jarak di belakang tiba-tiba maju ke depan. Tentu Miao Mingsen dan yang lain merasa tidak nyaman dan waspada. Gui Qiye mencibir, "Orang tua Sen, apa kamu menganggap kami ini bodoh? Aku tahu tentang pohon tangga awan. Dan pohon ini mengandung tanda dao jalur kayu dan jalur awan. Setiap 100 tahun dia akan tumbuh 10 inci. Itu setara dengan satu anak tangga. Jadi bagaimana mungkin pohon ini adalah pohon tangga awan? Dengan tinggi pohon ini, setidaknya ada 100 anak tangga jumlahnya. Yang artinya pohon-pohon ini berarti sudah berumur 10.000 tahun kalau memang ini adalah pohon tangga awan. Itu jelas sesuatu yang konyol." Namun Seng Chongsheng tetap tenang. Ini memang pohon tangga awan. Hanya pengetahuanmu yang tidak lengkap. Pohon tangga awan adalah material abadi peringkat 7. Lalu jika mereka sampai berumur 10.000 tahun, daunnya akan membentuk material abadi peringkat 8, hati daun tangga awan. Setelah semua daun itu dipetik, maka pohon ini akan runtuh menjadi debu dan berubah menjadi material biasa. Gui Qiye terdiam sejenak. Dia tersenyum dingin sambil menunjuk ke depan. "Jadi, maksudmu hutan ini dipenuhi dengan pohon tangga awan berumur 10.000 tahun? Itu jelas sesuatu yang dilebih-lebihkan." Tapi Seng Chongsheng justru mengangguk dan berkata, "Pohon tangga awan memang langka. Tentu saja tidak akan mudah untuk menemukan pohon itu di mana-mana. Dan tentu tidak semua pohon di sini punya nilai setinggi itu. Tapi setidaknya tanaman ini jelas adalah pohon tangga awan." Seng Chongsheng bicara dengan penuh keyakinan. Gui Qiye tetap bersikeras. Dia menunjuk beberapa pohon di sekitarnya. "Kalau memang begitu, menurutmu, apakah yang ini dan yang itu juga adalah pohon tangga awan berumur 10.000 tahun? Lihat, semua daunnya berlubang dan berbentuk hati. Jika benar, memangnya berapa banyak material abadi peringkat 8 yang ada di sini? Bukankah jumlahnya terlalu banyak?" Para immortal menoleh ke arah Seng Chongsheng.
ekspresi mereka berubah. Di pulau ini, metode investigasi sangat terbatas. Sen Chong Seng pun hanya bisa mengandalkan pengamatannya secara langsung. Kini Sen Chong Seng melangkah maju dengan cepat. Dia menyentuh beberapa pohon dan seketika pohon-pohon itu langsung runtuh menjadi debu. Sen Chong Seng mengerutkan kening. Dia berkata, semua ini memang adalah pohon tangga awan. Tetapi hati daun di atasnya sudah diambil seseorang. Maka cepat, cari, siapa tahu mungkin masih ada yang tersisa. Para immortal dari klan Sen segera bergerak tanpa ragu. Ren Xiuping dan Tong Hua pun ikut menyebar. Mereka tidak berani mengabaikan penilaian dari Sen Chong Seng. Namun setelah menghancurkan pohon demi pohon, tak seorang pun dari mereka menemukan hati daun tangga awan. Seluruh hutan memang ternyata terdiri dari pohon tangga awan, tetapi saat ini semuanya telah dipetik habis. Akhirnya para immortal harus menelan pil pahit. Tidak satu pun dari mereka yang mendapatkan material abadi itu. Lalu pada akhirnya mereka meninggalkan hutan yang kini telah berubah menjadi debu. Sen Chong Seng menghela nafas penuh dengan penyesalan. Namun di sini ada aroma yang mengganggunya. Ekspresinya kembali berubah. Lalu dia segera berjongkok dan menggali tanah yang menunjukkan lubang-lubang kecil di bawahnya. Pada saat yang sama, Zheng Luozi juga menyadari sesuatu. Tempat ini dulunya ladang batang rumput angin bening. Aku pernah mencium aroma ini, dan lubang-lubang ini ukurannya sebesar kepalan tangan, dindingnya halus dan bulat. Jelas ini adalah bekas dari akar tanaman itu. Miao Mingsen tertegun. Batang rumput angin bening adalah material abadi peringkat 7. Jadi seluruh area ini dulunya merupakan ladang material abadi. Wadie berujar pelan. Mungkin itu terdengar mustahil, tetapi jangan lupa bahwa kita sekarang berada dalam Paus Naga Biru. Ini adalah lokasi dari warisan sejati bumi surga disimpan. Kata-katanya membuat suasana semakin berat. Sen Chong Seng mengerutkan kening. Lalu dia menatap Miao Mingsen. Mengapa ada satu orang yang hilang dari kelompokmu? Miao Mingsen tertegun. Dia baru menyadarinya. Benar, ada seseorang yang hilang. Cuying tidak ada, ujar Feng Jiang dengan suara muram. Kemana dia pergi? Dia mati lebih dulu, maka seharusnya dia sudah lama tiba di sini. Apakah dia bangkit lebih awal dan mengambil semua material abadi di sini? Semua orang yang hadir adalah orang-orang licik dan berpengalaman. Sebelumnya, mereka terlalu fokus pada konflik sehingga tidak memikirkan hal yang lain. Kini, begitu dugaan itu muncul, kecemasan langsung menyebar di hati mereka. Sen Chong Seng berhenti mengikuti Miao Mingsen dan langsung melesat maju. Miao Mingsen ragu sejenak, lalu dia memutuskan untuk mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah lubang raksasa. Lebarnya puluhan li, dalamnya ratusan kaki. Di dasarnya hanya tersisa pecahan-pecahan material. Tu Tuo mengambil beberapa pecahan itu dan matanya terbelalak. Astaga, ini besi ayam peringkat 7. Bajingan mana yang mengambil semuanya dan hanya menyisakan potongan-potongannya saja? Ia berteriak marah. Besi ayam jantan hanya terbentuk di tambang terbuka saat ayam jantan berkokok dan langit memutih. Dengan skala sebesar ini, jika angin berhembus, maka akan terjadi resonansi yang menghasilkan material abadi peringkat 8
besi salju putih surgawi. Tatapannya menjadi sangat garang. Kita harus menemukan Cuying secepat mungkin. Kini mereka semua benar-benar gelisah. Hampir bisa dipastikan semua material abadi telah diambil oleh Cuying. Ya, Fang Yuan maksudnya. Mereka harus segera menemukannya. Maka para immortal pun berpencar, memanggil namanya ke segala arah, namun mereka tidak menemukan jejaknya. Yang tersisa hanyalah lubang demi lubang, sungai yang telah mengering serta hamparan luas yang telah dikosongkan. Semua sumber daya telah dicabut hingga bersih tak bersisa. Pulau tempat mereka dikirim tidaklah besar. Para immortal tidak menemukan apapun dari penjelajahan mereka, sehingga mereka kini berkumpul di tengah pulau. Di sana mereka menemukan sesuatu yang mengejutkan. Sebuah tugu raksasa yang berdiri tegak seolah terbuat dari emas, memancarkan cahaya yang lembut. Itu adalah rumahku peringkat 8, Tugu Prestasi. Permukaan Tugu Prestasi dipenuhi tulisan yang terus bermunculan, menjelaskan latar belakang dari pulau ini sekaligus rincian dari warisan sejati bumi surga. Untuk memperoleh warisannya, maka seseorang harus menerima misi dari Tugu Prestasi. Setiap misi yang diselesaikan akan memberikan poin prestasi. Semakin banyak poin yang dimiliki, maka semakin banyak juga sumber daya berharga yang dapat ditukarkan. Jika tidak menerima misi, maka mereka hanya bisa tetap di pulau ini. Tidak dapat pergi ke lokasi lain di dalam gua surga. Namun, tentu Yang Mulia Abadi Bumi Surga dikenal sebagai seorang immortal yang penuh belas kasih. Dia tidak akan membiarkan siapapun pulang dengan tangan kosong. Maka material abadi di pulau ini memang disiapkan untuk para pendatang. Dan setelah 300 hari, semua orang akan dipindahkan. Membaca itu para immortal pun terkejut. Jadi semua material di pulau ini benar-benar ada. Hati daun tangga awan, batang rumput angin bening, besi ayam jantan, semuanya benar-benar nyata. Ya, dan semuanya diambil. Sial, Cuying benar-benar tidak menyisakan apapun. Di mana dia sekarang? Kenapa kita masih belum melihatnya? Semua immortal pusing. Tiba-tiba Huadie berseru, "Aku menemukannya." Para immortal segera berkumpul. Di sisi lain Tugu Prestasi, mereka melihat deretan tulisan baru yang muncul. Peringkat prestasi, Cuying 82 poin. Selain namanya, tidak ada yang lain. Orang ini benar-benar bajingan. Ren Xiuping menggertakkan gigi. Tepat saat itu, poin Cuying kembali melonjak dari 82 menjadi 93. Tugu Prestasi tiba-tiba bersinar. Para immortal buru-buru mundur. Cahaya perlahan meredup dan memperlihatkan sosok yang muncul dari dalamnya. Jelas itu adalah Fang Yuan. "Cuying!" teriak Feng Jiang dengan penuh amarah. "Akhirnya kau muncul," kata Tu Tuo dengan mata merah. "Oh, kalian sudah bangun," jawab Fang Yuan dengan santai. "Apa maksudmu dengan sikap seperti itu?" Shen Tan tampak tidak senang. Sikap acuh tak acuh dari Fang Yuan seketika memancing amarah dari semua orang. Shen Chongsheng melangkah maju. Wajahnya tampak dingin dan nada suaranya angkuh. "Katakan padaku, apakah kau yang mengambil semua material abadi di pulau ini?" Tanpa ragu Fang Yuan menjawab, "Kalau bukan aku, siapa lagi?" Dia sama sekali tidak peduli dengan tekanan dari pihak lawan. Tanpa membuang waktu,
Fang Yuan berjalan ke sisi lain Tugu Prestasi dan mulai menelusuri daftar misi yang ada. Para immortal menatapnya dengan penuh amarah. Orang ini telah menyapu semua keuntungan, tapi dia tetap bertindak seolah tidak terjadi apapun. Ren Xiaoping dengan penuh amarah berkata, "Kami sudah membaca isi tugu ini. Semua material abadi di pulau ini disiapkan oleh Yang Mulia Bumi Surga untuk kita semua. Juying, kau mengambil semuanya sendirian. Apa itu tidak keterlaluan? Kau berhutang penjelasan kepada kami." Fang Yuan bahkan tidak menolehnya. Dia menempelkan telapak tangannya pada Tugu Prestasi dan langsung memilih misi yang lain. Cahaya putih kembali berkilat. Dalam sekejap dia menghilang. Para immortal kembali tertegun. "Orang ini benar-benar kurang ajar," kata Shen Qi dengan penuh amarah. "Dari mana dia berasal? Dia benar-benar mengabaikan Tuan Shen Chongsheng dan kita semua," kata Ren Xiaoping dengan wajah penuh amarah. Shen Chongsheng pun tampak geram. "Selidiki dia setelah kita keluar dari sini. Kita akan membuat perhitungan dengannya." Sebagai seorang immortal peringkat 8 sekaligus pemimpin dari klan Shen, dia segera menenangkan diri lalu kemudian meniru tindakan dari Fang Yuan. Dia berjalan menuju Tugu Prestasi. Dalam benaknya dia berpikir, Juying bertindak tanpa rasa takut karena dia sudah tahu bahwa kami tidak bisa menyerangnya di sini. Dia hanya seorang kultivator tunggal peringkat 7. Urusan itu bisa diselesaikan nanti. Yang terpenting sekarang adalah Tugu Prestasi ini. Tindakan Fang Yuan barusan menjadi contoh bagi semua orang yang ada di sana. Pada kehidupan sebelumnya, Miao Mingchen dan yang lain sempat ragu dan membagi material abadi di pulau sebelum mengambil misi. Namun kali ini, Fang Yuan bangun lebih awal dan bertindak lebih cepat. Dia telah menyapu bersih seluruh isi pulau. Kini satu-satunya yang tersisa bagi para immortal hanyalah Tugu Prestasi, di mana di dalamnya terdapat banyak misi. Semua misi itu terbentang di hadapan mereka. Satu-satunya jalan untuk memperoleh keuntungan di tempat ini jelas adalah Tugu Prestasi. Para immortal menyaksikan dengan wajah bingung. Situasi ini terasa familiar, sama seperti di kehidupan sebelumnya. Mereka kembali dihadapkan pada kondisi yang nyaris identik. Penjelasan dari misi terlalu singkat. Tidak ada rincian yang benar-benar membantu. Para immortal tidak memperoleh informasi yang berguna. Hampir semua hal penting justru tidak diketahui. Tugu Prestasi hanya menampilkan satu baris informasi. Para immortal benar-benar tidak memahami situasinya. Apakah mungkin Juying mengetahui sesuatu? Seseorang bergumam. Yang lain terdiam. Kebencian, kemarahan, dan kecurigaan mereka terhadap Fang Yuan kini meningkat lagi. Meskipun Yang Mulia Abadi Bumi Surga dikenal penuh dengan kebaikan, tempat ini tetaplah lingkungan yang asing dan tidak diketahui. Bahkan Shen Chongsheng tidak mampu menggunakan kekuatan ofensifnya di sini. Semua orang harus tetap waspada. Tatapan mereka beralih ke hadiah di dalam Tugu Prestasi. Sejumlah besar material abadi dan gu immortal dapat ditukarkan menggunakan poin prestasi. Dan akhirnya, setelah berdiskusi singkat, para immortal menyadari bahwa satu-satunya cara adalah dengan mencobanya sendiri. Shen Chongsheng adalah orang yang pertama bertindak. Dia melangkah menuju tugu dan menerima sebuah misi. Berbeda dengan kehidupan sebelumnya, di mana hanya ada 10 misi tersedia untuk 8 orang ketika itu. Tapi kali ini, jumlah misi pun meningkat karena pesertanya juga lebih banyak. Pilihan misinya cukup banyak dan
perlahan-lahan mulai diambil satu persatu. Karena tidak ada yang memahami situasi, maka tidak ada terjadi perebutan. Sementara itu, misi yang diambil oleh Sen Chong Seng adalah Pulau Ikan Bundar mengalami kekeringan, diperlukan pembangunan sumur. Setelah menerima misi itu, cahaya berkedip dan saat berikutnya Sen Chong Seng sudah berada di tengah gurun. Mata Sen Chong Seng mengecil. Sebagai seorang immortal peringkat 8, tanda daunnya jelas sangat padat. Dia seharusnya tidak akan mudah dipindahkan dengan metode biasa. Namun, kekuatan di tempat ini sungguh tidak dapat dilawan. Dia dipindahkan secara instan. Sungguh seperti yang diharapkan dari yang mulia abadi bumi surga, batinnya. Sen Chong Seng segera menyebarkan metode investigasi dan tak lama ia menyadari sesuatu. Di sini metodeku bekerja normal, berbeda dengan pulau awal. Puluhan li jauhnya terdapat sebuah desa kecil di tengah gurun. Sen Chong Seng tetap berdiri di tempat, mengandalkan jalur suara untuk mendengarkan percakapan dari penduduk. Beberapa saat kemudian dia memastikan lokasinya dari Pulau Ikan Bundar. Pulau ini dulunya subur, namun dalam beberapa dekade, vegetasinya mulai menghilang. Gurun pun meluas dan menyisakan desa-desa kecil yang masih bertahan. Manusia dan Master Gu masih hidup di sana, tetapi kehidupan mereka semakin sulit. Jadi, tugasku adalah membangun sumur di sekitar desa-desa ini. Setelah memahami situasinya, Sen Chong Seng tampak menghela nafas lega. Misi ini jauh lebih mudah daripada yang ia bayangkan. Semuanya berada pada tingkatan fana, bahkan jika melibatkan aspek tertentu, sebagai ahli jalur suara peringkat 8, dia mampu menanganinya dengan mudah. Saat memikirkan ini, Sen Chong Seng tiba-tiba teringat Fang Yuan. Zhu-Ying, dia hanya peringkat 7, tetapi bisa mengumpulkan 93 poin prestasi dengan begitu cepat. Ini berarti misi-misi ini memang mudah untuk diselesaikan. Tapi meski begitu, Sen Chong Seng tidak langsung bertindak. Dia menguji batas-batas dari tempat ini. Tanpa berinteraksi langsung dengan penduduk desa, dia menggunakan jalur suara untuk diam-diam menggali sumur. Namun, selayaknya wilayah di gurun, kondisi air tanah di sini sangat parah. Dia harus menggali cukup dalam sebelum akhirnya menemukan sebuah mata air bawah tanah. Dengan sumber itu, dia membangun sumur demi sumur. Dia bahkan memperkuat dindingnya dan menambahkan penutup sederhana. Tak kusangka suatu hari aku akan melakukan pekerjaan kasar seperti ini. Dia tertawa kecil dan merasa cukup puas. Dalam waktu singkat, dia membangun lebih dari 30 sumur. Bagi seorang immortal peringkat 8, misi ini memang sama sekali tidak sulit. Selama proses itu, dia terus menguji berbagai hal dan mengumpulkan informasi tentang dunia ini. Dia tidak bisa meninggalkan area gurun. Dia tidak bisa berkomunikasi dengan dunia luar. Dia juga tidak bisa menyerang para manusia fana yang tinggal di sana. Dia dapat membuka apertur abadi dan mengambil barang dari dalamnya, tetapi dia tidak bisa memasukkan apapun dari pulau ini ke dalam apertur abadinya. Dari percakapan para manusia fana, dia juga memperoleh informasi tambahan bahwa mereka bisa meninggalkan pulau dan menjelajahi lautan. Bahkan pernah juga terjadi konflik antar desa hingga menimbulkan korban jiwa. Kesimpulannya, Gua Surga Paus Naga Biru memberikan kebebasan besar bagi para penghuninya. Sebaliknya, para immortal yang menjalankan misi justru sangat dibatasi. Namun, bagaimana batasan itu bekerja, Sen Chong Seng tidak mampu memahaminya.
Dia juga tidak bisa melawan, apalagi mengakalinya. Hal ini justru membuatnya semakin kagum pada kekuatan dari Yang Mulia Abadi Bumi Surga. Setelah menyelesaikan misinya, Shen Chongsheng berkata dalam hati, kembali, dan seketika dia dipindahkan ke pulau awal. Tugu prestasi muncul di sampingnya. Dia memeriksa tugu itu dan dalam daftar prestasi namanya tercantum Shen Chongsheng 9 poin. Alisnya berkerut. Satu misi hanya memberinya 9 poin. Itu imbalan yang kecil, jauh di bawah ekspektasinya. Kalau memang begitu, apakah ini berarti Cu Ying telah menyelesaikan sekitar 10 misi sebelum aku? Pikirnya, tampak kerutan di dahinya semakin dalam. Tatapannya kini kembali menyapu daftar hadiah, sementara perasaan dingin merambat di dalam hatinya. Ku immortal dan material abadi yang ia incar membutuhkan lebih dari 10.000 poin prestasi. Dan ada masalah lain, ku immortal itu unik. Jika orang lain mendapatkannya lebih dulu, maka dia tidak bisa mendapatkannya. Sekarang Cu Ying sudah jauh di depan, maka aku harus mempercepat langkahku dan mengejarnya. Itulah yang ia pikirkan. Dan meskipun Shen Chongsheng adalah seorang immortal peringkat 8, tapi kini dia merasakan tekanan oleh waktu. Dan tentunya yang lain pun merasakan tekanan yang lebih kuat. Tetua tertinggi pertama, Shen Tan, berjalan mendekat dan memberi hormat. Sebenarnya Shen Tan telah menyelesaikan misinya lebih dulu. Dia sengaja tidak langsung mengambil misi berikutnya. Dia menunggu di dekat tugu prestasi. Sebelumnya, sebelum menjalankan misi pertama mereka, para immortal memang telah sepakat untuk berbagi informasi setelah menyelesaikan misi pertama. Dan kini, kelompok Shen Chongsheng yang terdiri dari Shen Chongsheng, Shen Tan, Shen Qi, Shen Xiao, Shen Naihe, Ren Xiuping, dan Tong Hua berkumpul di sana. Sementara yang lain, ada kelompok yang dipimpin Miao Mingzhen, ada Feng Jiang, Hua Die, Gui Qiye, Tu Tuo Tuo, dan Zheng Luozi. Kedua kelompok kini jelas terpisah. Kekuatan kelompok Shen Chongsheng terlalu dominan. Namun dalam lingkungan ini, mereka tidak bisa bertindak bebas. Mereka hanya bisa menyaksikan kelompok Miao Mingzhen bersatu. Surga selalu menyisakan jalan. Ini adalah kesempatan bagi kita. Selama kita bisa memanfaatkannya, kita masih punya harapan untuk menghadapi Shen Chongsheng di masa depan, kata Miao Mingzhen yang mencoba menyemangati rekan-rekannya. Ya, kita harus bersatu. Jika kita bergerak sendiri-sendiri, kita tidak akan bisa bertahan, kata yang lain. Tekanan yang mereka rasakan kini tentu sangat besar. Meskipun di dalam gua surga Paus Naga Biru mereka aman, tapi setelah 300 hari mereka akan dikeluarkan secara paksa dan otomatis mereka harus menghadapi Shen Chongsheng. Sekarang Miao Mingzhen menatap semua orang dan kemudian berkata, katakan apa yang telah kalian temukan dalam misi pertama. Semua orang bicara bergantian, tidak ada yang menyembunyikan informasi apapun, bahkan spekulasi pun mereka bagikan. Temuan mereka tidak jauh berbeda dengan temuan Shen Chongsheng. Miao Mingzhen menyimpulkan, pembatasan di tempat ini sebenarnya juga menjadi perlindungan bagi kita, setidaknya untuk saat ini. Shen Chongsheng tidak bisa menyerang kita sembarangan. Poin prestasi yang didapatkan setelah menyelesaikan misi juga tidak lebih dari 10, paling tinggi 9. Jadi kemungkinan besar setiap misi memberikan 1 hingga 10 poin. Namun menurutku, tugu prestasi ini akan berubah di masa depan. Zheng Luozi dan Tuo 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 saling bertukar pandang. Zheng Luozi lalu kemudian bicara, saudara Miao, karena kamu bisa merasakan lokasi dari Paus Naga Biru dan membawa kami semua ke sini, apakah tempat ini benar-benar asing bagimu?
Miao Mingsen tersenyum pahit. Jika aku mengatakan bahwa aku juga tidak tahu kenapa aku bisa merasakannya, apakah kalian akan percaya padaku? Jujur saja, beberapa tahun lalu, informasi tentang Paus Naga Biru mulai muncul di benakku secara misterius. Awalnya sangat kabur, tetapi semakin lama semakin jelas. Sampai akhirnya aku sadar bahwa Paus Naga Biru itu yang memanggilku. Jika aku benar-benar tahu rahasia tempat ini, apakah mungkin aku akan tetap berada di dalam ancaman Seng Chong Sen? Di luar sana, saat dia menyerang kita, jika aku tahu itu hanya ilusi, aku sudah lama memilih mati untuk menghindarinya. Semua yang kukatakan ini benar, tidak ada kebohongan. Melihat ekspresinya yang tulus, Zheng Luozi dan Tu Tuo mengangguk. Kami percaya kepadamu. Lalu kemudian Gui Gie berkata, ngomong-ngomong, aku ingat sesuatu. Saat Cu Ying dikejar di laut, dia diserang pedang suara, tetapi bukannya menghindar, kecepatannya justru meningkat dan dia sengaja menabrak punix petir. Lalu kemudian dia mati tersambar petir itu. Benar, aku juga melihatnya, kata Feng Jiang. Tapi itu aneh. Tu Tuo tampak menemukan sesuatu. Tidak mungkin orang normal akan menjemput kematian. Jelas Cu Ying tahu sesuatu tentang tempat ini. Kelompok Miao Mingsen akhirnya menyadari kejanggalan itu. Dan di sisi lain, kelompok Seng Chong Seng juga mencapai kesimpulan yang sama. Dan pada saat itu, Miao Mingsen, suara Shen Tan terdengar. Dia berjalan mendekat. Di belakangnya Seng Chong Seng, Ren Xiuping dan yang lain mengikuti. Tidak perlu tegang, kami tidak datang untuk mencari masalah. Kami ingin bekerja sama, kata Shen Tan sambil tersenyum. Kerja sama? Kalian benar-benar tidak tahu malu, kata Feng Jian mencibir. Bukankah tadi kalian ingin membunuh kami? Hua Die menambahkan dengan suara dingin. Namun, Miao Mingsen mengangkat tangannya menghentikan mereka, lalu menatap Seng Chong Seng. Seng Chong Seng mengangguk ringan. Dia berkata, ini keputusanku. Benar bahwa aku memang mencoba membunuh kalian sebelumnya. Tapi coba pikirkan, jika posisi kita ditukar, apakah kalian akan melepaskanku? Bukan aku tidak ingin membunuh kalian. Hanya saja dalam situasi ini, kerjasama adalah pilihan terbaik. Aku bersumpah atas reputasi klan Shen. Bahkan setelah kita keluar dari gua surga Paus Naga Biru ini, kami tidak akan menyerang kalian. Dan kami akan membiarkan kalian pergi selama kalian mau bekerja sama. Sebagai gantinya, kalian harus berbagi semua informasi yang kalian punya tentang tempat ini. Reputasi klan Shen jelas membuat hati Miao Mingsen bergetar. Para immortal yang lain pun tampak goyah. Sebagai tetua tertinggi pertama dari klan Shen, kata-kata Seng Chong Seng memiliki bobot yang besar. Terlebih lagi, dia mempertaruhkan reputasi dari seluruh klan miliknya. Secara teori, dia dapat dipercaya. Dan tentu saja, cara paling aman sebenarnya adalah membuat perjanjian aliansi. Tapi Zheng Luozi dan Shen Naihe hanyalah immortal jalur informasi peringkat 7. Di tempat ini mereka bahkan tidak dapat menggunakan metode yang mereka punya. Artinya, perjanjian aliansi tidak bisa dibuat. Kelompok Seng Chong Seng tentu sudah mengetahui hal ini akan membuat lawan mereka ragu. Maka Shen Tan sambil tersenyum dia berkata, kalian bisa mempertimbangkannya dengan baik. Ini adalah satu-satunya kesempatan kalian. Kalau sampai dilewatkan, jangan menyesal ketika kalian keluar dari gua surga Paus Naga Biru nanti. Tentu Miao Mingsen dan yang lain terdiam. Kata-kata itu jelas sekali mengandung ancaman.
Janji Shen Zhongsheng memang tidak sepenuhnya dapat dipercaya. Dia bisa saja menarik kembali kata-kata itu. Namun, dengan nyawa sebagai taruhan, Miao Mingzhen dan kelompoknya tidak mungkin mengabaikan peluang untuk bertahan hidup. Akhirnya, Miao Mingzhen tersenyum tipis dan mengangguk. Maka aku akan menerima tawaran ini. Aku akan bekerja sama dan membagikan semua yang aku tahu. Mendengar itu, Shen Zhongsheng ikut tersenyum. Bagus, orang bijak memang tunduk pada keadaan. Aku akan membiarkan kalian hidup. Maka sekarang katakan apa yang kalian tahu. Senyum Miao Mingzhen berubah pahit. Sebenarnya tidak banyak yang bisa kami katakan. Dia lalu mengulang semua yang ia katakan pada Tu Tuo dan Zheng Luozi. Mendengar itu wajah Shen Tan langsung berubah menjadi marah. Kau bilang tidak tahu apa-apa? Kau pikir klan Shen mudah dibodohi? Namun Shen Zhongsheng tetap tenang. Dia memiliki penilaiannya sendiri. Kata-kata bisa dipalsukan, tetapi tindakan sulit menipu. Sepanjang perjalanan dia telah mengamati Miao Mingzhen, dan dia memang tidak tampak seperti orang yang memahami detail dari gua surga Paus Naga Biru. Artinya yang dikatakan oleh Miao Mingzhen itu adalah kebenaran. Gui Qiye lalu menyela. Kami sudah menganalisis sebelumnya. Zhu Ying sangat mencurigakan. Dia kemungkinan besar tahu sesuatu. Mata para immortal berbinar. Ren Xiuping mencibir. Itu sudah jelas. Dia sengaja mencari kematian sebelumnya. Setelah tiba di sini, dia juga yang pertama bangun dan mengambil semua material abadi yang ada di pulau. Dan lihat tugu prestasinya. Poinnya sudah hampir 100. Tampak kekesalan di wajah Ren Xiuping. Dan di saat itu, cahaya putih berkedip. Sosok Fang Yuan kembali muncul. Misinya telah selesai. Poin prestasinya kini menembus 100 dan mencapai 200. Semua orang yang berkumpul di sekitar tugu langsung menoleh ke arahnya. Fang Yuan juga melihat mereka. Suasana terasa tegang. Fang Yuan sedikit terkejut namun segera memahami situasinya. Para immortal memang adalah individu yang cerdas. Mereka memahami kepentingan dan ancaman. Selama Shen Zhongsheng menahan diri, kerjasama sangat mungkin dilakukan, terutama karena kelompok Miao Mingzhen harus memikirkan masa depan mereka. Sementara itu Shen Tan kini tersenyum dan melangkah maju. Saudara Zhu Ying, sikapnya kini jauh lebih ramah dibandingkan sebelumnya. Dalam situasi ini, nilai Fang Yuan jelas lebih tinggi daripada Miao Mingzhen. Tapi sebelum dia melanjutkan bicara, Fang Yuan berkata, "Enyahlah." Dia lalu berbalik pergi. Senyum Shen Tan seketika membeku. Sudut bibirnya berkedut, amarahnya memuncak. Dia hampir saja meledak. Namun sebuah tangan menepuk bahunya. Itu Shen Zhongsheng. Shen Tan segera menahan diri. Dia hanya menatap Fang Yuan penuh dengan amarah. Shen Zhongsheng akhirnya maju dan berkata, "Junior, kita bisa membicarakan ini. Enyah kataku." Fang Yuan memotong tanpa ragu. Kata-katanya terdengar tenang, dingin, dan tanpa emosi. Semua orang terdiam. Mata Shen Zhongsheng sedikit melebar. Untuk sesaat, dia benar-benar tertegun. Sudah berapa lama sejak seseorang berani memperlakukan dia seperti ini? Dia adalah tetua tertinggi pertama dari klan Shen, seorang ahli hebat peringkat 8 dari Laut Timur. Siapa yang berani memakinya secara langsung? Bahkan tokoh seperti Song Qiyuan pun akan tetap menjaga sikap saat bicara dengannya. Tapi Fang Yuan langsung, lugas, kasar, tanpa ragu. Miao Mingzhen dan yang lain menatapnya dengan keterkejutan yang tak bisa disembunyikan. Dia benar-benar berani.
Apakah dia tidak memikirkan apa yang akan terjadi setelah 300 hari? Itulah yang mereka pikirkan. Kini mereka bahkan bingung, haruskah mereka mengagumi keberanian Fang Yuan atau justru mencemooh kebodohannya. Sementara itu Fang Yuan tidak mengatakan apapun lagi. Dia langsung menerima misi baru dan menghilang dari sana. Yang tersisa hanyalah para immortal yang berdiri diam sambil menatap tugu prestasi. Tiba-tiba Shen Zhongsheng tertawa pelan memecah keheningan. Zhu Ying, dia cukup berani. Aku ingin melihat apakah keberaniannya itu masih ada saat dia keluar dari tempat ini. Senyuman Shen Zhongsheng tetap melekat di wajah, namun kilatan dingin niat membunuh melintas di matanya. Shen Tan berbalik dan menatap Miao Mingchen dengan tajam. Siapa sebenarnya Zhu Ying? Apa latar belakangnya? Kui Qiye dan yang lain tampak tidak senang melihat sikap Shen Tan. Miao Mingchen menghela nafas panjang. Dia berkata, "Jika aku mengatakan bahwa aku juga tidak yakin dengan asal-usulnya, apakah kamu akan percaya?" Shen Tan tertawa dingin, jelas dia tidak percaya. Jika benar tidak tahu kenapa Miao Mingchen harus mengundang orang ini untuk menjelajahi warisan sejati bumi surga. Miao Mingchen tersenyum pahit. Dia berkata, "Zhu Ying benar-benar membuatku dalam masalah." Namun dia tidak berniat menyerah. Dia kemudian berkata, "Alasan aku mempercayainya ada hubungannya dengan Ren Xiuping. Saudara Ren, jelaskan. Tidak perlu disembunyikan lagi." Semua tatapan tertuju pada Ren Xiuping. Dia gemetar di bawah tekanan itu. Tak punya pilihan, dia menjelaskan semua yang dia tahu. Para immortal akhirnya memahami alasan dari keterlibatan Zhu Ying. Miao Mingchen menambahkan, "Dan sebenarnya interaksiku dengannya sangat terbatas. Aku hanya pernah mengundangnya ke pelelangan. Saat itu Tong Hua dan Tu Tuo Tuo juga hadir." Shen Zhongsheng mengalihkan pandangannya ke dua orang itu. Lalu Tu Tuo Tuo dan Tong Hua menjelaskan satu persatu. Namun setelah mendengar semuanya, Shen Zhongsheng justru semakin mengerutkan kening. Informasi yang ada terlalu dangkal, dan yang tidak diketahui tetap menjadi area yang gelap. Tidak ada titik awal, tidak ada arah yang jelas. Hanya satu hal yang pasti, bahwa Zhu Ying bukan orang yang sederhana. Ya wajar karena Zhu Ying adalah Fang Yuan. Namun Shen Zhongsheng tetap tenang dalam hati. Dia bergumam, bagaimanapun juga dia hanyalah seorang immortal jalur transformasi peringkat 7. Dia bukan tandinganku. Tunggu saja, ketika waktunya tiba, aku akan membuat perhitungan dengannya. Sementara itu di sisi lain, cahaya berkilau lalu meredup saat Fang Yuan tiba di sebuah pulau kecil di tengah lautan. Dia langsung mengenali tempat itu. Ya, ini adalah lokasi misi pertamanya di Gua Surga Paus Naga Biru pada kehidupan sebelumnya. Aku kembali ke sini lagi. Misi yang ia terima adalah mengumpulkan minyak hitam dari parit bumi. Namun dia segera menyadari adanya perubahan besar dibandingkan dengan masa lalu. Bukan hanya lokasi dari Paus Naga Biru yang bergeser, tetapi juga jumlah immortalnya bertambah. Begitu pula jumlah misinya. Misi minyak hitam ini seharusnya baru muncul setelah Fang Yuan menyelesaikan lebih dari 10 misi. Dalam kehidupan sebelumnya, melalui misi inilah dia menyelamatkan Xialin, seorang duyung, dan memanfaatkannya sebagai pion hingga akhirnya menjadi orang suci di kota Mermen. Dari sana, Fang Yuan mendapatkan Gu penyesalan dan bahkan warisan sejati dari Yang Mulia Iblis teratai merah. Namun kini, situasinya telah berubah drastis. Dalam kehidupan sebelumnya yang baru saja ia tinggalkan,
Fang Yuan telah menghancurkan kekuatan besar dari pengadilan surgawi di Sungai Waktu, termasuk juga 6 buah rumah Gu dan formasi penting milik mereka. Tetapi juga menyebabkan hancurnya Pulau Teratai Batu, yang berarti metode untuk mengaktifkan Gu penyesalan tidak lagi tersedia. Karena itu, tujuannya kali ini jauh lebih ambisius, yaitu menguasai seluruh gua surga Paus Naga Biru dan bukan hanya sekedar memperoleh Gu penyesalan. Setelah memastikan kondisi pulau, Fang Yuan langsung menyelam ke dalam laut. Dia menghindari berbagai makhluk laut dan mencapai parit bumi tempat minyak hitam berada. Dengan kemampuannya, dia membelah minyak hitam dan mulai mencari Xialin. Awalnya dia tidak menemukannya. Dia sempat ragu karena kemungkinan perubahan terjadi akibat kelahirannya kembali. Tapi Fang Yuan tetap melanjutkan pencariannya dengan tenang. Akhirnya, dia berhasil menemukan Xialin dalam kondisi pingsan. Dia terperangkap di dalam minyak hitam, dan saat melihatnya Fang Yuan merasakan sedikit emosional yang kompleks dengan aura yang mengingatkannya pada sosok lain dari masa lalu. Dengan hati-hati, Fang Yuan menyelamatkan Xialin menggunakan gelembung air. Xialin sempat membuka mata sesaat sebelum akhirnya kembali tak sadarkan diri. Setelah lokasinya berpindah, Xialin akhirnya terbangun dan mendapati dirinya berada di dalam cekungan air jernih di bawah pepohonan yang rindang. Tubuhnya masih terasa lemah, namun suasana di sekitarnya hangat dan menenangkan. Perlahan ingatannya kembali. Dia hampir tewas saat mengumpulkan minyak hitam sebelum akhirnya melihat sosok putih samar yang menyelamatkannya. Saat Xialin menyadari tidak ada orang di sekitarnya, dia mulai bertanya-tanya siapa penolongnya. Namun saat melihat kondisi air yang cocok untuk tubuhnya, dia yakin bahwa semua itu telah diatur dengan sengaja. Tak lama kemudian, Fang Yuan muncul. "Kau sudah bangun," katanya. Xialin pun langsung menebak bahwa Fang Yuan adalah penyelamatnya. Dia bertanya, "Apakah Anda yang menyelamatkan saya?" Fang Yuan dengan santai menjawab, "Kau cukup beruntung. Kebetulan aku menemukanmu dalam keadaan itu." Ketika Xialin hendak bangkit untuk berterima kasih, Fang Yuan menghentikannya dan memberinya buah supaya tenaganya bisa pulih. Buah itu sangat lezat dan segera menghangatkan tubuhnya. Dalam kondisi yang lapar, Xialin memakannya dengan lahap hingga tanpa sadar dia merasa malu saat diperhatikan oleh Fang Yuan. Dengan penuh rasa terima kasih, dia bertanya nama Fang Yuan dan berniat untuk membalas budi. Namun Fang Yuan menolaknya dengan ringan. "Ini hanya kebetulan kecil, tidak perlu dibalas. Kedepannya, jauhilah minyak hitam, tempat itu sangat berbahaya untukmu." Ucapannya itu justru membuat Xialin terpuruk. Dia teringat hutang besar untuk pemakaman kakeknya, di mana itulah yang membuat dia mengambil resiko ini. Kini dia merasa hidupnya semakin suram, bahkan dia mengira tubuhnya telah rusak akibat korosi minyak hitam. Namun, Fang Yuan kembali mengungkapkan sesuatu yang mengejutkan. "Korosi minyak hitam yang kau alami tadi sudah kuatasi, tidak akan ada efek samping yang tersisa." Xialin terkejut luar biasa. Hal yang hampir mustahil bagi seorang Master Gu ternyata bisa diselesaikan begitu mudah oleh Fang Yuan. Lalu dengan tenang Fang Yuan menasihatinya, "Kamu masih muda, jangan gegabah, jalanmu masih panjang. Makanlah sampai kamu pulih, setelah itu ikutlah denganku. Aku datang ke sini untuk menyelesaikan suatu urusan." Xialin masih tampak linglung saat Fang Yuan pergi meninggalkannya. Dia hanya bisa menatap punggungnya hingga Fang Yuan menghilang. Dia kembali sendirian. Dia melanjutkan makan di dalam diam.
Angin sepoi-sepoi dan air jernih membuatnya merasa seperti berada dalam mimpi. Tanpa sadar air matanya pun mengalir. Hidupnya selama ini penuh dengan kesulitan, dan satu-satunya kehangatan yang pernah ia rasakan adalah kakeknya yang kini telah tiada. Ia merasa benar-benar sendiri dengan satu tujuan hidup, yaitu menyelesaikan pemakaman air bagi kakeknya. Meskipun dia harus mempertaruhkan segalanya. Di tengah kehangatan yang asing baginya, Xiaolin hanya bisa menangis diam-diam sambil terus makan. Fang Yuan berdiri di luar hutan. Dia menghadap laut dan sengaja memberi Xiaolin waktu untuk menenangkan diri. Meski dia tidak melihatnya langsung, tapi dia tentu mengetahui kondisi Xiaolin dengan metode investigasi yang dia punya. Rencananya kali ini jauh lebih besar daripada kehidupan sebelumnya. Jalur misi Xiaolin bukan lagi satu-satunya cara untuk mencapai tujuan. Untuk memperoleh Gu penyesalan, dia hanya perlu mencapai laut penyesalan, dan sebenarnya ada banyak cara untuk sampai ke sana. Pada kehidupan sebelumnya, dia memanfaatkan rangkaian misi Xiaolin, tetapi kini dia memiliki keuntungan besar. Pengetahuan mendalam tentang gua surga Paus Naga Biru serta tugu prestasi. Hasil dari pengalaman masa lalu serta informasi yang dulu dikumpulkan Miao Mingsen serta yang lain. Meski begitu, Fang Yuan tetap memilih untuk memanfaatkan Xiaolin. Karena aku sudah menemukannya sekarang, aku bisa memanfaatkannya sekali lagi. Xiaolin adalah bidak yang sangat berguna. Selama aku mengulang hasil sebelumnya, aku bisa mengendalikan kota suci Merman secara tidak langsung. Dan itu tentunya akan sangat membantu rencanaku. Tak lama setelah itu, Xiaolin keluar dari hutan. Kondisinya tampak sudah pulih dan dia segera menghampiri Fang Yuan. "Tuan, maafkan aku membuat Anda menunggu." Fang Yuan tersenyum. Tanpa banyak bicara, dia lalu kemudian berkata, "Ayo ikutlah denganku." Setelah itu keduanya pergi bersama menuju desa nelayan, menandai awal dari langkah berikutnya di dalam rencana besar Fang Yuan. Dan kita akan kupas tuntas rencana itu pada part berikutnya. Terima kasih untuk hari ini, see you again di next video, dan bye.